Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adi Hasan, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan. Dalam kesempatan tayangan video kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah hukum kepailitan. Tapi saya akan menyampaikan konten video ini tentang konstruksi atau postur Undang-Undang Kepailitan. Jadi Undang-Undang Kepailitan yang saat ini masih digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Dr. Muhammad Abbas, Pak Muhammad Abbas, SHMH, selaku pengampu perkuliahan hukum kepailitan. Saya ucapkan semoga Bapak segera menyelesaikan disertasi doktoralnya. Baik. Dan kepada teman-teman semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat sebagai alat pembelajaran saja, dan semoga bisa menjadi manfaat juga buat saya pribadi. Baik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Ini tema menarik. Sebelumnya sebelum kita bahas tentang postur dari undang-undang ini, jadi secara teori mata kuliah hukum sejak semester 1 sampai semester terakhir ini, kita akan sedikit mengupas di mana saja sih teori-teori hukum diterapkan di dalam perundang-undangan ini, gitu ya. Baik, di dalam dalam konsideran undang-undangan ini ada konsideran yang bersifat menceritakan sebuah kondisi perekonomian atau sebuah kondisi di mana paradigma perusahaan mengembangkan usahanya melalui kredit perbankan. Nah, ini yang dimaksud dengan teori Dasein ya, secara teori. Kemudian konsideran yang kedua ini juga mengangkat tentang landasan-landasan hukum yang menjadi dasar dari terciptanya undang-undang ini. Jadi kalau secara teori hukum ini disebut Dasolen, yang mana konsideran ini semua memuat tentang perundang-undangan yang pernah ada sebelumnya dan masih relevan untuk digunakan di Indonesia. Baik, di sini berbicara tentang Dasein di dalam postur undang-undang ini adalah menimbang bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Nah, di sini tidak menyebutkan tentang dasar hukum yang spesifik, ya, tetapi secara general. Jadi secara teori hukum ini masuk di dalam bisa dikatakan sebagai Dasein. Baik, selanjutnya ada konsideran yang kedua, yaitu pada poin menimbang. Itu poin menimbang sepertinya semuanya Dasein semua itu ya. Nah, pada poin mengingat, konsideran poin mengingat itu semuanya Dasolen semua, karena semua mengacu kepada perundang-undangan secara spesifik. Nah, ini pasal 1 ayat 3 ayat
pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 24 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini sudah lebih spesifik daripada tadi dalam poin. Kemudian mengingat Reglement Indonesia yang diperbarui Het Herzien Indonesia Reglement Stadblad 1926-59 Jungto Stadblad 1941-44. Nah, ini menunjukkan bahwa hierarki hukum perdata, hierarki hukum di Indonesia itu tidak terlepas dari hukum yang pernah dibuat pada zaman Belanda, di mana pertama ada hukum formal di Indonesia. Kemudian Reglement Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura juga dimuat sebagai konsideran dalam undang-undang kepaikitan ini. Jadi ketika bisa disimpulkan bahwa negara mengatur tentang hubungan debitur dan kreditur dalam hubungan utang piutang, ini tidak terlepas dari aspek historis dan perjalanan hukum di Indonesia, sehingga apa yang menjadi peristiwa-peristiwa hukum atau menjadi yang melatar belakangi paradigma hukum perekonomian Indonesia tidak terlepas dari aspek sejarah. Kemudian kita bicara lagi secara spesifik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 ini berbunyi tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang. Nah, kalau kita perhatikan dari judul undang-undangnya saja, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Artinya ketika sebuah perusahaan pailit, maka kewajiban membayar hutangnya terhadap kreditur itu diberikan ruang untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut. Nah, di sini diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004. Terus lagi secara substansi dari undang-undang ini, siapa saja sih yang diatur di dalam undang-undang ini? Jadi tokoh-tokoh apa saja yang diatur dalam undang-undang ini, sehingga kok sebegitu menariknya undang-undang ini sampai memuat berapa halaman, sampai 62 halaman ya. 62 halaman undang-undang ini terdiri dari 200 sekian pasal, 200 sebentar ya, kurang lebih ada 300 pasal ya yang mengatur tentang hutang piutang dan kewajiban penundaan kewajiban membayar hutang. Baik, selanjutnya siapa aja yang diatur di dalam undang-undang ini? Jadi sebagaimana kita tahu, subjek hukum yang menjadi pokok dalam perundang-undangan ini adalah satu, debitur, kedua, kreditur. Siapa itu debitur? Debitur adalah perseorangan atau perusahaan, perorangan atau perusahaan atau badan hukum yang meminjam uang kepada kreditur. Gitulah definisi sederhananya ya. Kemudian apa itu kreditur? Kreditur adalah lembaga atau perseorangan, lembaga keuangan atau perseorangan ya, bisa juga. Tetapi kalau di dalam undang-undang ini yang namanya kreditur itu adalah badan hukum yang memiliki izin praktek keuangan tentunya, yaitu perbankan. Bagaimana hubungan yang diatur di dalam undang-undang ini?
Oh maaf, masih belum selesai tentang siapa saja tokoh-tokoh yang diatur di dalam di dalam undang-undang kepilotan ini. Salah satunya tadi debitur, kemudian kreditur, kemudian ada lagi yang namanya kurator dan panitia. Nah, di sini ada empat tokoh ya, ada 4 tokoh yang diatur dan bagaimana perannya masing-masing, sehingga hak-hak konstitusi ketika debitur itu pairit itu harus seperti apa. Ini diatur semua di dalam undang-undang kepairitan. Baik, itu secara garis besar dulu saya sampaikan di dalam segmen video pertama ini. Di segmen video kedua saya akan menjelaskan tentang bagaimana dan bila manakah mereka bekerja seperti kurator dan lain-lainnya, seperti hakim, kurator dan panitia. Itu nanti kita akan lanjut ke segmen video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.